Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys ya. Kembali lagi bersama saya Rian Endika Suroso. Kali ini saya akan memberitahukan teman-teman atau memberikan cara bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban bos ya teman-teman, atau biasa disebut SPJ atau LPJ teman-teman. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus kita buat atau kita jilid. Itu biasanya dijilid, terus ada juga file berupa PDF ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman jilid, nanti dibuat PDF-nya. Setelah dibuat PDF-nya baru dijilid sesuai dengan ketentuan Kemendak masing-masing ya teman-teman. Nah, ini ada pemberitahuan bahwa ada beberapa daerah yang sudah mewajibkan untuk mengirim laporan pertanggungjawaban bos teman-teman ya. Oke, langsung saja kita masuk ke syaratnya apa saja. Di sini ada saya buatkan ya teman-teman ya, contoh laporan bos manual. Nanti bisa teman-teman download di komen yang saya sematkan, atau jika ada yang kurang bisa teman-teman requestnya di komentar ya teman-teman. Nah, yang pertama ada namanya halaman depan, itu biasanya berupa cover logo sekolah teman-teman atau judulnya. Biasanya dia laporan bos tahap 1 atau tahap 2, bisa disesuaikan ya teman-teman. Ada juga yang kedua ya, kalau yang ke satu ini mungkin tidak sulit ya teman-teman karena membuat cover. Yang kedua daftar isi itu berisi tentang ini semua, apa aja yang ada di dalam laporannya teman-teman. Nah, yang ketiga ada juga namanya surat pengantar teman-teman. Di sini sudah saya buatkan menjadi satu ini, nanti bisa teman-teman download surat pengantarnya di sini. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Nah, ini contoh surat pengantar teman-teman. Di sini sengaja saya kosongkan, nanti bisa teman-teman cek di alamat yang saya share di bawah ya teman-teman. Bisa dicek link di bawah, itu sudah komplit. Nanti kalau kurang bisa teman-teman request ya teman-teman ya. Oke, di sini surat pengantarnya, ini dia, ada di atas kop surat. Terus kepada yang terhormat ini berdasarkan lokasi teman-teman sendiri, dimana lokasi teman-teman tinggalnya teman-teman ya. Misalnya di Lampung nih, contohnya saya di Lampung, berarti di Kabupaten Lampung teman. Oke, di sini laporan pertanggungjawaban bos tahap 1. Ini contoh tahun 2021 ya teman-teman. Yang tahun ini belum ada. Tahun kemarin sebenarnya sudah bikin, cuman lupa saya save-nya di mana teman-teman. Oke, di sini surat pengantar sudah, contohnya seperti ini, cara pengisiannya sudah ada. Nanti bisa teman-teman download filenya. Terus yang kedua ada namanya ini, yang ketiga tadi surat pengantar, yang keempat SPK atau kwitansi. Nah, SPK atau kwitansi ini adalah surat perjanjian kerjasama atau PKS teman-teman. Ini SPK bisa teman-teman download di portal bos teman-teman masing-masing ya, karena itu langsung otomatis. Ini dia perjanjian kerjasama. Nah, ini diisi nama kepala sekolah tanpa gelar teman-teman, tidak boleh ada gelarnya. Terus nomor PKS madrasah berdasarkan nomor surat keluar masuk yang ada di sekolah teman-teman. Nah, nanti setelah diisi baru diunduh di sini teman-teman. Itu otomatis terisi sesuai dengan yang ada di PKS-nya teman-teman. Di sini biasanya berupa ini dia, berupa PDF nih, perjanjian kerjasama ini teman-teman ya. Ini jadinya seperti ini. Nomor surat tadi yang teman-teman isi jadinya di sini, dan nama kepala madrasahnya di bawah teman-teman. Bisa teman-teman download di sini ya, yang PKS atau SPK. Itu sama aja teman-teman, SPK surat perjanjian kerjasama atau PKS ini. Nah, setelah itu ada yang namanya tadi apa ya teman-teman? Kwitansi ini teman-teman. Ada yang namanya kwitansi juga. Itu bisa teman-teman cek juga di sini contohnya jika belum punya kwitansi penerimaan bos. Ini dia contohnya. Ini kwitansi ini ada nomor 1, 2, 3 seperti biasanya. Lihat keterangannya di bawah ini teman-teman. Ini cara pengisiannya. Nah, mungkin tidak terlalu sulit ya teman-teman ya. Di sini menggunakan materai. Nah, biasanya nih sebelum teman-teman mengupload kemarin ini sudah ada harusnya nih teman-teman. Jadi tidak perlu membuat lagi, sudah ada di
syarat pencairan kemarin teman-teman ya, yang teman-teman upload di sini mungkin sudah ada syarat pencairannya ini. Nah, di sini sudah ada nih surat permohonan, ini kwitansinya teman-teman. Bisa teman-teman lihat berkas di sini, download di sini ya teman-teman ya. Ini yang diminta juga ya tadi ya. Nah, selanjutnya ada juga namanya ini teman-teman, cetak rekening koran struk penarikan. Nah, cetak rekening koran dan struk penarikan di bank masing-masing teman-teman. Jika bank BRI ya berarti teman-teman ke BRI, jika bank Mandiri harus ke Mandiri, cetak rekening korannya, struk penarikannya. Nah, ini juga beserta nomor rekeningnya teman-teman dan alamat dan juga nama rekeningnya. Ada juga namanya SPTJB, ini yang keenam ya teman-teman ya. SPTJB atau SPTJM itu juga syarat yang ini SPTJM kemarin nih ya. Nah, biasanya yang diminta antara ini dan SPTJB, sebenarnya hampir-hampir sama ya teman-teman. Di sini saya buatkan contohnya juga, SPTJB sudah ada di sini di dalam formalnya ini, di dalam formatnya. Ini SPTJB dan ini SPTJM. Teman-teman bisa pilih nanti menggunakan yang mana yang diminta ya teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada pengisiannya, SKK-nya juga ada semua. Dan ini nominalnya. Seperti biasa ya teman-teman. Ini di mana lokasinya. Oke, mungkin tidak terlalu sulit. Dan selanjutnya yang nomor berapa tadi? 7 teman-teman ya. Nih, RKAM. RKAM yang teman-teman isi kemarin, yang kita bahas di channel saya yang sebelumnya, yang Rian Endika, itu sudah komplit. Dan ini juga kemarin saya upload lagi di channel yang baru ini, cara pengisian RKAM, dan juga di situ ada file yang sudah diisi sampai 0. Bisa teman-teman cek di halaman channel saya, di situ ada bagian RKAM itu cara pengisian, dan ada juga file yang sudah terisi ya teman-teman dari awal sampai saldonya 0. Nah, ini juga RKM tadi tidak terlalu sulit ya teman-teman. Di Dana Bos kemarin juga sudah ada di sini, di portal Bos kemarin sudah ada, dilihat berkasnya ini kalau sudah teman-teman upload. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya apa nih tadi teman? Buku kas umum. Buku kas umum ini biasanya kalau yang tahun lalu itu sudah ada di RKAM yang online ya teman-teman ya. Kita harus membuatnya lagi berupa yang manual, karena yang versi 2-nya ini belum bisa dibuka kemungkinan teman-teman. Nah, di sini kita cek di sini BKU-nya. Di sini saya contohkan BKU Agustus ya teman-teman. Nah, untuk BKU-nya atau buku kas umumnya ini seperti ini teman-teman ya. Contohnya ini adalah contoh versi tahun lalu, versi 1. Ini RKAM versi 1 yang online. Versi 2 saya belum ada gambarannya, mungkin sama seperti ini teman-teman, karena masih ada error sistem teman-teman. Ini buku kas umumnya. Nih pengeluarannya apa saja di misalnya di bulan Agustus ya teman-teman. Pengeluarannya teman-teman mengeluarkan apa aja itu, misalnya di sini ada namanya upah tukang perbaikan meubilair yang kita bikin di RKAM kemarin, ini kita realisasikan di sini teman-teman. Ini di buku kasnya di sini ada tanggal pengeluarannya. Ini nomor buktinya, terus ini keluarnya duitnya berapa, dan saldo sisanya setelah mengeluarkan ini tinggal berapa teman-teman, ini di sini. Nah, ini contohnya sudah saya buatkan, bisa teman-teman download di link yang saya share teman-teman ya, di komentar yang saya sematkan. Nah, setelah ada BKU, buku kas umum, ada juga namanya ini teman-teman, buku kas pembantu bank. Buku kas pembantu bank itu seperti ini teman-teman, ada sudah saya buatkan juga teman-teman. Contohnya buku kas pembantu bank, mana tadi teman-teman? Nih, buku kas tunai atau buku kas pembantu bank seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, buku kas tunai atau buku pembantu bank itu sama ya teman-teman, hampir sama. Contohnya seperti ini kurang lebihnya. Ini dia, jadi teman-teman dapat menerima bosnya di rekening tanggal berapa. Di sini ada nomor rekening, nama rekeningnya. Ini misalnya penerimanya 100 juta, saldonya 100 juta. Ini contohnya sudah ada.
bisa teman-teman download buku kas tunai dan buku pembantu bank ini teman-teman. Ini sama buku kas pembantu bank dan buku kas tunai ini teman-teman ya. Nah, buku pembantu pajak juga sama. Biasanya seperti ini juga teman-teman. Buku pembantu pajak itu dia contohnya di sini teman-teman, karena belum saya buat karena tidak ada pajaknya. Nah, di sini kurang lebih ini seperti tahun sebelumnya nih teman-teman. Nah, di bulan Oktober tidak ada pembayaran pajak, berarti kosong semua teman-teman. Sama seperti yang tadi ya. Sama seperti buku kas tadi, saldo untuk pembayarannya ini, pengeluarannya ini berapa. Misalnya kita membeli barang yang harganya di atas 10 juta, itu biasanya ada kena pajak PPN. Itu bisa teman-teman bayarkan di sini, membayar pajaknya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada lagi ini teman-teman, kwitansi pengeluaran. Nah, di sini yang paling penting ya teman-teman, yang lumayan sulit itu di sini teman-teman. Jadi rekam yang teman-teman buat kemarin itu harus ada kwitansi pengeluarannya dan juga ada nota belanja bukti pengeluarannya teman-teman. Nah, di sini saya contohkan, mungkin teman-teman bisa cek seperti ini. Nah, ini bukti pembayarannya nih, tahun 2022. Sekolah saya ini mengadakan rapat ya, rapat tahunan. Nah, di sini habis sekitar 900.000 untuk membeli nasi kotak dan snack teman-teman. Ini dia. Nah, ini kwitansi pembayarannya, dan ini kwitansi dari tokonya teman-teman, atau dari yang kita belanjakan di mana teman-teman. Misal di toko komputer atau di toko ATK, ini harus ada kwitansi ini teman-teman. Nah, ini untuk poin yang tadi mungkin tidak terlalu sulit juga ya, karena kalau memang sudah ada bukti pembayarannya, itu tinggal dibuat seperti ini teman-teman. Ini ditempelkan di kertas, ya teman-teman ya, di kertas HVS kosong nih. Jadi ada kwitansi atau bukti pembayaran dan juga ada kwitansi dari toko atau dari rumah makan tersebut ya teman-teman. Nah, setelah itu ini yang intinya sebenarnya di sini teman-teman, di kwitansi ini ya. Nah, kwitansi 2 ini yang tadi itu kita buatkan, misalnya di rekam teman-teman kan ada membeli ini tadi ya, membeli. Nah, ini ada membayarin tadi, beli nasi kotak, itu kan di rekam ada, teman-teman realisasikan sampai habis di sini teman-teman, di kwitansinya ini. Oke, jika masih bingung bisa komen di bawah, akan saya jelaskan secara detail teman-teman. Dan yang terakhirnya ada LPJ bendahara. LPJ bendahara ini sebenarnya sama ya sama BKU tadi teman-teman. Cuman di sini mana tahu ada perbedaan di beberapa daerah. Nah, ini LPJ-nya sudah saya buatkan juga teman-teman di sini format LPJ-nya. Oke, kita tunggu teman-teman, masih dibuka dulu. Nah, ini dia LPJ-nya. Ini tahun anggaran tahun 2022 saya yang lalu ya teman-teman. Ini di bulan Januari. Ini atau LPJ ini sama seperti BKU tadi teman-teman ya. Teman-teman bisa milih yang seperti ini atau bisa yang tadi BKU tadi. Sebenarnya sama. Ini dia. Sini juga ada saldo awalnya. Terus ada tambahannya, misal dari ini kosongkan kalau tidak ada tambahan seperti dari dana komite dan lain-lain. Ini misal dikosongkan. Nah, ini pengurangannya kita membelikan untuk apa. Ini tapi di sini tidak usah dituliskan. Misalnya teman-teman mau beli komputer atau laptop harga sekian, ini nggak perlu dituliskan saja di sini di LPJ ini. Dia tinggal saldo awal sekian, di bulan Januari ini total habis 4.600.000. Jadi sisanya tinggal segini teman-teman. Nah, ini dia. Ini uang tunai di brankas. Jadinya tadi awalnya segini. Ini dia. Uang di rekening bank jika ada yang sisa 0. Jadi masih tetap segini ya di kasnya. Selisih kasnya ini segini teman-teman. Ini dia. Ini setelah saldo akhirnya ya. Jadinya seperti ini. Saldo akhir dan jumlah kas sama. Jadi tidak ada selisih. Ini setelah dibelanjakan, yang 47 ini dibelanjakan 46 ini jadi 43 juta ini sisanya ini. Ini tidak ada selisih.
dilanjutkan sampai bulan berikutnya teman-teman. Jika Februari tidak ada pengeluaran, jadi masih kosong, sama seperti ini, tetap diisi teman-teman. 47 ini kosong, sini tetap 47. Jika di Maret ada, bisa langsung dikurangi lagi sesuai saldo berikutnya. Jadi kalau misalnya sampai teman-teman di Februari, ini saldo akhirnya udah seperti ini, Januari ini 43. Jadi di Februari saldo awalnya ini harus nominal ini teman-teman, yang saldo akhir di bulan Januari. Ini sama seperti BKU tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa milih BKU yang ini atau yang BKU yang tadi. Ini sama, LPJ dan BKU ini sebenarnya sama ya teman-teman. Dia buku kas umum bulanan. Kalau saya sih simpelnya menggunakan ini teman-teman, LPJ ini dia lebih simpel. Tapi kalau mau yang lebih rinci pakai BKU yang tadi, seperti yang di Rekam online ya teman-teman ya. Oke, itu tadi dia aturannya di sini. Beberapa mungkin di daerah lain berbeda-beda teman-teman. Jika ada yang beda bisa komen di bawah, biar saya buatkan seperti apa contohnya. Ini di daerah saya seperti ini, yang tahun sebelumnya ini SPJ manualnya. Jadi setelah ini semua sudah siap semua, itu misalnya ada ratusan lembar teman-teman, itu dibuat file PDF-nya. Dibuat file PDF-nya, setelah jadi baru teman-teman jilid sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing teman-teman ya. Nah seperti itu, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan bisa teman-teman komen di bawah, nanti saya akan bantu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman ya. Ini karena channel saya yang baru, channel yang lama Rian Endika yang ini sudah ada error sistem, jadi tidak bisa saya pakai sementara. Untuk kedepannya saya nggak tahu juga teman-teman. Jadi teman-teman yang kebingungan atau masih bingung dengan channel saya yang sebelumnya kok jarang update, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya menggunakan akun yang baru ini teman-teman. Dan di akun ini masih sepi ya teman-teman ya. Oke, jadi saya mohon bantu untuk share-nya ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.